Selamat malam. Akhir-akhir ini tensi menjelang pemilihan serentak pada 15 Februari mendatang, suasana menghangat. Anda yang akan menggunakan hak pilih tentu merasakan hal ini. Kami juga melihat bahwa ada hal-hal yang patut kita cermati agar kemudian Indonesia tetap dalam kondisi stabil. Dan ketika bicara politik, maka tidak lepas dari nama Partai Gerindra dan pucuk pimpinannya bersama dengan kita malam hari ini. Pak Prabowo, terima kasih telah bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Anda? Alhamdulillah. Saya mengatakan bahwa tensi menghangat. Apakah Anda sependapat dengan saya? Untuk urusan menjelang pilkada. Iya, jadi soal hangat atau tidak hangat ya itu juga tergantung para pemimpin, tergantung para pelaku ya. Kalau ada kearifan, kalau ada kesadaran, kita bisa mencegah yang hangat itu jangan jadi panas. Karena itu kalau Anda perhatikan, saya selalu berusaha menganjurkan, menyarankan, menawarkan kesejukan. Kita hendaknya kita melaksanakan kegiatan Kampanye. Pemerintahan, kegiatan kenegaraan, kegiatan politik selalu dengan sejuk. Kita butuh ketenangan, kesejukan. Kita butuh kerukunan. Jadi kita jangan kalau sedikit-sedikit dibawa hangat, dibawa tegang ya. Perbedaan pendapat itu seringkali membuat orang mudah panas. Ya. Dan partai politik suka atau tidak, karena ini adalah kontestasi politik begitu, bertanggung jawab. Bagaimana menurut Anda soal pertanggungjawaban itu? Saya kira begini ya, masalahnya adalah kesadaran kenapa kita berpolitik. Kalau kita berpolitik itu untuk cari kekuasaan, memperkaya diri dan golongan kita, nah di situ. Ya karena nanti itu namanya rebutan kekayaan, rebutan harta, rebutan kue. Nah di situ akan terjadi gesekan keras. Jadi menurut Anda pilkada... Tapi kalau pelaku politik, pemimpin politik, partai politik, kita terjun ke politik, tugas kita atau yang kita rasakan panggilan kita, kewajiban kita adalah untuk mengabdi, untuk berbakti, untuk membawa kebaikan, untuk memimpin ke arah yang baik, yang sejahtera. Kan tidak perlu terjadi ketegangan. Bukankah politik itu ujungnya kekuasaan? Iya, tapi benar, kekuasaan, tapi kekuasaan untuk apa? Ya, kekuasaan untuk apa? Kekuasaan untuk memperkaya diri dan golongan dan keluarga, mau bangun dinasti, atau kekuasaan untuk rakyat, kekuasaan untuk mengabdi? Kalau kekuasaan untuk mengabdi, kan namanya silakan. Sekarang Anda memimpin. Buatlah yang terbaik untuk rakyatmu. Nanti ada giliran. Kalau kamu capek atau kamu tidak mampu, ya kamu juga jangan ngotot. Kan begitu kan? Jadi naik turun harusnya dibikin biasa. Ini pengertian republik seperti itu. Jadi menang kalah juga hal biasa menurut Anda? Iya dong. Masa main sepak bola aja, masa harus menang terus? Kan ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Nah sekarang coba, di mana ada kejuaraan sepak bola lah, di mana kalau yang kalah harus ngamuk. Ada mungkin sepak bola tingkat mana itu ya, tingkat kampung lah gitu. Sekarang juga nggak begitu ya. Jadi kita power for what? Tujuan untuk apa ya? Kekuasaan untuk apa? Kalau kekuasaan untuk kebaikan semua orang, itu lebih baik. Iya. Jadi ibarat ya kalau pesawat terbang, ya pilot kan harus gantian. Kalau nggak dia capek gitu loh. Jadi sistem politik juga ibarat sebuah pesawat atau sebuah kapal, ya kan. Jadi nahkoda itu kalau nggak ganti-ganti capek. Jadi biasa dong kita cari nahkoda yang terbaik. Baik. Kalau menang kalah ada sebuah hal biasa. Jika paslon nomor 3 yang diusung oleh Partai Gerindra kalah, Anda juga masalah. Ya gimana? Masa mau apa? Kalau kita kalah, salah ini.
Asal jangan curang. Ya kan? Coba orang main sepak bola aja kalau dicurangi, jadi ini tidak. Demokrasi itu adalah sistem politik terbaik dibandingkan yang lain. Sistem kerajaan, ya kan? Bapaknya hebat, anaknya belum tentu. Sistem oligarki, ya kan? Masa hanya sekelompok keluarga saja yang menentukan kehidupan bangsa, ya kan? Sistem apa? Sistem ningrat, aristokrasi. Hanya golongan ningrat, ya, sama juga. Sistem apa? Sistem plutokrasi, yang kaya yang boleh mimpin. Ya, jadi ribuan tahun diketemukan demokrasi. Rakyatlah yang harus memilih pemimpin-pemimpinnya secara damai, secara dan adil, secara demokratis. Nah, sistem demokrasi yang paling bagus adalah satu orang satu suara, transparan. Ya, jangan akal-akalan. Orang nggak berhak milih, ya kan, milih. Orang sudah mati 15 tahun, tiba-tiba bisa milih. Kemudian daftar pemilihan ada 5 orang, namanya sama. Partai Gerindra perhatikan itu ya? Perhatikan. Ya kita terus ya, karena ini akal-akalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Ya. Anda simak Presiden Trump saja, dia mengeluh bahwa ada sekian juta suara misterius di pemilihan Amerika. Bayangkan kalau negara yang sudah begitu maju seperti Amerika, mereka saja membicarakan kemungkinan manipulasi suara. Ya. Ingat dulu waktu Presiden Bush di Florida terpilih, itu kan juga sampai ada split decision ya. Iya, dan itu akhirnya diputuskan oleh Mahkamah Agung. Ya, jadi kalau negara yang sudah ratusan tahun berdemokrasi, apalagi kita, nah ini perlu kearifan. Ya kan, kita harus, marilah kita jaga bersama. Karena risikonya kalau demokrasi kita gagal, ya kita tahu kan dari sejarah alternatif terhadap demokrasi apa? Kita tahu. Ya. Dan pemimpin-pemimpin harus tahu. Ya. Satu lagi, risikonya adalah kekerasan. Risikonya tidak baik. Satu hal yang buat suasana panas, tensi panas adalah betapa begitu banyak berseliwerannya hoax, media sosial yang caci maki, merendahkan satu sama lain. Apa komentar Anda terhadap itu? Sebetulnya ya, hoax dan sebagainya kan sudah ada dari zaman dulu. Dulu bentuknya mungkin lain, ya kan? Sekarang teknologi risikonya itu. Ya, tapi rakyat juga harus kita didik ya untuk bisa menyaring, ya kan? Memang ini juga apa ya? Mengganggu. Menurut Anda sebaiknya diapain barang seperti ini? Iya, menurut saya pendidikan. Pendidikan publik, pendidikan para pemimpin, ya kan. Jadi ini memang mengganggu, ya. Kadang-kadang menjengkelkan. Saya sering juga, masa Prabowo ngomong seperti itu? Begitu saya buka, enggak juga, gitu loh. Ya kan, macam-macam deh, mengadu domba saya sama banyak orang lain. Itu risiko. Jadi kita harus, makanya kita. Tapi juga begini, dengan perkembangan teknologi, informatika, sosmed, menguntungkan kita juga sekarang, ya kan, menguntungkan kita yang tidak punya TV, tidak punya koran, kita dengan sosmed kita bisa bicara langsung ke rakyat, iya kan? Itu sisi positifnya. Tapi jangan sampai kemudian masuk ke hoax dan sebagainya. Pak Prabowo, saya ingin perdalam soal bagaimana adu domba, bagaimana menyikapi kondisi publik yang perlu arahan dari seorang negarawan. Sesaat lagi, Kabar Toko bersama dengan Prabowo. Kami akan kembali.